Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 5 kelas 4 SDIT Al Ihsan Colomadu, Pahlawanku, Pahlawan Indonesia. Tapi terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pahlawan Indonesia. Menurut etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu phala, yang artinya hasil atau buah. Pahlawan berarti seseorang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran bagi bangsa, negara, dan agama. Negara Indonesia memberikan penghargaan tertinggi bagi para pahlawan nasional. Gelar Anumerta yaitu gelar yang diberikan oleh pemerintah kepada orang yang sudah meninggal sebagai perbuatan nyata yang sangat berjasa dan diteladani bagi masyarakat. Pada zaman dahulu, setiap wilayah dipimpin oleh seorang tokoh, baik kepala suku, raja, maupun tokoh agama. Tahukah kamu siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Pahlawan yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Beliau adalah putra sulung Hamengkubuwono III, Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir 11 November 1785 di Yogyakarta. Perang Diponegoro termasuk perang besar, yaitu selama 5 tahun, 1925 sampai dengan 1830, untuk melawan Belanda. Peperangan Diponegoro ini, beliau memimpin pasukan pribumi. Peperangan ini melibatkan seluruh wilayah Jawa, maka disebut dengan Perang Jawa. Usaha yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yaitu menyatukan seluruh rakyat pribumi. Hal yang pantas diteladani dari pahlawan Pangeran Diponegoro yaitu sikap berani, rela berkorban, dan membela rakyat. Tokoh yang kedua yaitu Kapiten Pattimura. Kapiten Pattimura lahir di Maluku 8 Juni 1783. Nama aslinya yaitu Thomas Matulesi. Ada yang mengatakan namanya adalah Ahmad Lusi. Kapiten Pattimura bersama rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah. Rakyat Maluku mengharuskan menjual hasil pertanian dengan harga yang murah, bahkan harus menyerahkan bahan pangan kepada Belanda. Kapiten Pattimura menyusun strategi perang bersama para rakyat hingga berhasil merebut benteng Dorstede. Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan lain yang lebih banyak dengan peralatan perang yang lebih modern. Pasukan Pattimura mengalami kekalahan. Pattimura ditangkap, beberapa kali ditawan oleh Belanda dan ditawari untuk bekerja sama. Namun, Pattimura gigih menolak ajakan Belanda dan akhirnya menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sedih banget ya teman-teman. Yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Wardi Suryoningrat. Beliau bersekolah di ILS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak-anak Belanda dan para bangsawan. Akhirnya beliau melanjutkan ke Stovia, yaitu Sekolah Pendidikan Dokter di Jakarta, yang sekarang disebut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, meskipun beliau tidak lulus karena sakit, tapi beliau sangat tertarik dengan dunia jurnalistik. Terbukti, beliau bekerja menjadi seorang wartawan. Gaya kepenulisannya mencerminkan kritikan kolonial Hindia Belanda, sehingga akibatnya beliau diasingkan sampai ke Belanda. Beliau bercita-cita ingin memajukan kaum pribumi hingga mendapatkan ijazah pendidikan di Belanda. Tanggal 3 Juli 1922,
Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Beliau yakin bahwa melalui pendidikan dapat membantu mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Jasa beliau sangat besar dalam dunia pendidikan hingga mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional. Sehingga pada tanggal 2 Mei sebagai tanggal lahir beliau diperingati sebagai Hari Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga memiliki semboyan yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, artinya di depan memberi contoh. Ing Madya Mangan Karsa, di tengah memberi semangat. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Tokoh yang keempat adalah I.R. Soekarno. I.R. Soekarno dikenal sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan sebagai pahlawan proklamator. Biasanya beliau dipanggil Bung Karno. Lahir di Surabaya 6 Juni 1901, beliau sekolah di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah itu melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Pada masa kedudukan Jepang, I.R. Soekarno menjadi pemimpin organisasi Putera, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta, beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang kelima adalah Bung Tomo. Pasti teman-teman mengingat ya ketika peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan yang dilatari belakangi peristiwa pertempuran hebat di Surabaya antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Nica yang dibuncengi oleh Belanda. Berawal adanya insiden Hotel Yamato di Surabaya ketika itu, pemimpin Belanda Mr. Plokman mengibarkan bendera merah putih biru, yaitu bendera Belanda, di Hotel Yamato. Hal itu membuat masyarakat Surabaya marah karena telah menghina kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat untuk menentang kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia. Beliau naik ke atas Hotel Yamato untuk menyobek warna biru pada bendera tersebut hingga tinggallah warna merah dan putih. Banyak pejuang Indonesia yang gugur dalam pertempuran ini, sehingga dikenal sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Tokoh yang keenam adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman di usia muda sudah menjabat sebagai seorang jenderal. Beliau lahir di Rembang 24 Januari 1916, Jawa Tengah. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Beliau selalu konsisten dalam membela tanah air, terlebih ketika agresi militer kedua Belanda. Meskipun beliau dalam keadaan lemah karena sakit paru-paru yang parah, tetapi tetap bertekad ikut terjun bergerilya dan memberikan semangat kepada prajurit meskipun harus ditandu. Nah, itu tadi tokoh-tokoh beberapa pahlawan. Terus, bagaimana ya cara menghargai jasa pahlawan? Cara menghargai jasa pahlawan yaitu dengan belajar yang rajin, mendoakan para pahlawan, kemudian memperingati setiap peristiwa penting, tidak melupakan jasa pahlawan, memiliki semangat patriotisme yaitu cinta pada tanah air yang tinggi, kemudian mencintai produk dalam negeri, dan menghafalkan nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian ya teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.